Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Desember 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 2,75%. Demikian juga suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan masih perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah berikut ini. Yang pertama, menegaskan arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 pada tanggal 24 November 2021 yang lalu, di mana kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas pro-stability, sementara kebijakan-kebijakan makrobudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusi dan hijau tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pro-growth. Yang kedua, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Ketiga, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif. Keempat, memperkuat kebijakan suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman perkembangan spread suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank. Kelima, melanjutkan masa berlaku tarif SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah. Dari yang semula berakhir 31 Desember 2021 diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kelima, menargetkan 15 juta pengguna baru KRIS QR Indonesian Standard pada tahun 2022 untuk mendorong peningkatan transaksi QR Indonesian Standard KRIS melalui koordinasi dengan penyelenggara jasa pembayaran dan kementerian lembaga terkait. Ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement LCS bekerjasama dengan instansi terkait. Pada Desember 2021 dan Januari 2022 akan diselenggarakan promosi investasi di Tiongkok dan Finlandia. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Ekonomi global tumbuh sesuai perakiraan pada tahun 2021 dan berlanjut pada tahun 2022. Meskipun kami juga mencatat dibayangi oleh gangguan rantai pasok dan kenaikan kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang
tidak hanya bertumpu pada pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perkembangan tersebut didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan usaha secara bertahap. Berbagai indikator ekonomi hingga November 2021 antara lain Purchasing Manager Index, keyakinan konsumen, dan penjualan retail menunjukkan pemulihan yang terus berlangsung. Di tengah indikator waktu transportasi atau Purchasing Manager Index Suppliers Delivery Times Index, barang global yang masih tertahan. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh sesuai perakiraan kami sebelumnya, yaitu sekitar 5,7% pada tahun 2021 dan 4,4% pada tahun 2022. Di dalam negeri, proses perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik pada triwulan 4 2021 sejalan dengan meningkatnya mobilitas pasca langkah-langkah penanganan yang ditempuh pemerintah dalam pengendalian COVID-19 varian Delta. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berada dalam kisaran perkiraan atau proyeksi Bank Indonesia, yaitu 3,2 sampai 4,4%. Pada tahun 2022, perbaikan ekonomi terutama didukung konsumsi swasta yang akan semakin meningkat, serta kinerja ekspor serta belanja fiskal pemerintah yang tetap terjaga. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas yang terus meningkat, pembukaan ekonomi yang semakin luas, serta stimulus kebijakan yang berlanjut baik dari sisi fiskal maupun juga dari sisi Bank Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi domestik pada tahun 2022 tumbuh lebih tinggi, yaitu menjadi 4,7 sampai 5,5%. Di sisi sektor eksternal, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik. Kinerja transaksi berjalan pada triwulan 4 2021 diperkirakan membaik didorong oleh surplus neraca pembayaran yang berlanjut. Neraca perdagangan November 2021 mencatat surplus sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama seperti batu bara, besi, dan baja, dan kimia organik. Sementara itu, terdapat penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net outflow sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Oktober hingga 14 Desember 2021. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir 2021 meningkat menjadi 145,9 miliar, 145,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dan tingkat cadangan devisa ini jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, transaksi berjalan diperkirakan juga akan tetap baik dengan kisaran surplus 0,3 sampai dengan defisit 0,5% dari PDB pada tahun 2021 dan juga akan tetap rendah dalam kisaran defisit 1,1% sampai 1,9% dari PDB pada tahun 2022. Secara keseluruhan, perkembangan ini
menunjukkan ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terjaga didukung oleh ketahanan sektor eksternal Indonesia dan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih berlanjut. Nilai tukar rupiah pada 15 Desember 2021 melemah secara terbatas, yaitu 0,07% secara point to point dan 0,7% secara rata dibandingkan dengan level November 2021. Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut didorong oleh aliran modal keluar dari negara berkembang di tengah terjaganya pasokan falas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. Dengan perkembangan ini, rupiah sampai dengan 15 Desember 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,97% year to date. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks harga konsumen IHK pada November 2021 tercatat rendah, yaitu inflasi 0,37% month to month, sehingga inflasi IHK sampai November 2021 mencatat 1,30% year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 1,75% year on year, lebih tinggi dari inflasi Oktober 2021 yang pada waktu itu sebesar 1,66%. Inflasi inti tetap rendah, yaitu sebesar 1,44% year on year di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat dan didukung oleh pasokan yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Kondisi likuiditas sangat longgar, didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar 141,19 triliun rupiah pada tahun 2021 hingga 14 Desember 2021. Tambahan ini adalah di atas quantitative easing yang telah kami lakukan pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia juga telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar 201,32 triliun rupiah, 201,32 triliun rupiah yang terdiri dari pertama, pembelian di pasar perdana sebesar 143,32 triliun rupiah sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021. Dan kedua, private placement di bulan November 2021 sebesar 58 triliun rupiah untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021. Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada November 2021 sangat longgar. Tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu mencapai 34,24%. Serta pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 10,37% year on year. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang sangat longgar mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren yang terus menurun. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga pasar uang antar bank PUAP overnight dan suku bunga deposito 1 bulan
di perbankan juga telah menurun masing-masing sebesar 25 basis point dan 145 basis point sejak November 2020 menjadi 2,79% dan 3,05% pada November 2021. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan fungsi intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) (CAR) di perbankan pada bulan Oktober 2021 tetap tinggi, yaitu sebesar 25,30%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) tetap terjaga, yaitu 3,22% secara bruto atau gross dan 1,02% secara neto. Intermediasi perbankan juga terus membaik dengan pertumbuhan kredit sebesar 4,73% year on year, 4,73% year on year pada November 2021. Bank Indonesia terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional, termasuk untuk mendorong ekonomi keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akseptasi digital banking. Pada November 2021, nilai transaksi elektronik tumbuh 61,82% year on year, mencapai 31,3 triliun rupiah. Dan nilai transaksi digital banking meningkat 47,08% year on year, menjadi 3.877,3 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,39% menjadi 674,9 triliun rupiah. Bank Indonesia terus menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran serta mendukung program pemerintah melalui koordinasi dan monitoring uji coba digitalisasi bantuan sosial atau Bansos 4.0, mendorong transaksi keuangan Pemda melalui elektronifikasi dan demikian juga elektronifikasi dari berbagai moda transportasi. Selain itu, pada tanggal 21 Desember 2021, minggu depan, insya Allah, Bank Indonesia akan meluncurkan BI Fast sebagai infrastruktur pembayaran retail yang real time dan beroperasi tanpa henti 24/7. Di sisi tunai, uang kartal yang diedarkan pada November 2021 meningkat 7,81% year on year, mencapai 867,8 triliun rupiah. Bank Indonesia melakukan digitalisasi pengelolaan uang rupiah pada layanan kas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman dan nyaman di era kenormalan baru dan memastikan ketersediaan uang yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau mengenai kebijakan moneter The Fed, tentu saja sama di seluruh bank sentral, termasuk Bank Indonesia, tentu saja akan melihat bagaimana bank sentral itu memperkirakan dan melihat perkembangan indikator-indikator ekonomi makro yang menjadi dasar bagi respon kebijakan moneter. Ada 5 kebijakan Bank Indonesia, yaitu 1. Kebijakan
moneter yang di tahun 2022 mendatang akan kami arahkan lebih pro stability dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keuangan global. Tapi 4 kebijakan yang lain yang tadi kita sampaikan, makrobudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan juga ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bacaan Bank Indonesia, kalau dari sisi fundamental, kemungkinan Fed Fund Rate akan naik 1 kali di secepatnya triwulan 3 tahun ini. Mungkin ke triwulan 4. Tapi kalau bacaan dari pasar, kemungkinan naik 2 kali. Dan kemungkinannya akan mulai di Juni 2022 yang akan datang. Kami sudah sampaikan bahwa normalisasi dimulai dengan pengurangan likuiditas. Tapi harap diingat dan betul-betul dicermati dan dipahami bahwa pengurangan likuiditas yang akan kami lakukan tanpa dan tidak akan mengganggu kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan atau dalam pembelian SBN dari pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan ekonomi, untuk stimulus ekonomi. Kenapa demikian? Karena likuiditas di perbankan kita sangatlah longgar, yang tentu saja sebagai hasil atau sebagai implikasi dari quantitative easing yang kami lakukan sejak tahun 2020 yang lalu. Bagaimana perluasan penggunaan kris di tahun 2022? Satu adalah fitur-fitur dari kris yang selama ini banyak mengandalkan merchant present mode atau merchantnya yang menunjukkan krisnya dan kemudian kita dengan metode pembayaran yang disepakati. Pada tahun 2022 ini kami akan banyak juga bersama industri mengkampanyekan customer present mode. Jadi kita semua sebagai pembeli akan dapat mempunyai coding mengenai QR Indonesian Standard. Sehingga ini akan memperluas. Sehingga targetnya tahun depan adalah tambahan 15 juta pengguna kris. Pengguna bisa saja merchant, penjualnya, bisa juga pembelinya, customer present mode. Itu yang terus dikembangkan dari kris. Yang kedua, tentu saja fiturnya, jenis-jenis transaksi yang bisa dilakukan mengenai kris. Tidak hanya transfer, bisa tarik, bisa setor. Sehingga transaksi yang bisa dilakukan dengan kris akan semakin besar. Nah, ini berbarengan juga bagaimana kita uji coba kris antar negara dengan Thailand, dan dengan kalau Thailand berhasil, tentu saja dengan negara lain, Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lain termasuk Timur Tengah. Itu adalah berkaitan dengan kris. Fiturnya dari merchant present mode ditambah customer present mode. Fitur untuk transaksinya juga diperluas. Tidak hanya transfer, tapi juga tarik store tunai. Yang ketiga, nilai transaksinya juga insya Allah kami sedang review. Dan yang keempat adalah cross border.